Sementara itu lulusan sarjana tiap tahun terus bertambah, tapi lowongan kerja kantoran stagnan. Kita hidup di era di mana semua orang mau jadi CEO, tapi nggak ada yang mau jadi tukang. Timeline penuh, financial freedom sebelum 30, kerja santai tapi cuan, kerja pakai laptop dari Bali. Tapi ada satu pertanyaan penting yang jarang ditanya. Siapa yang sebenarnya bikin dunia ini tetap jalan? Bukan trades, bukan podcast motivasi, tapi orang-orang yang kerja pakai tangan. Fakta pertama, Capek kerja tapi hidup segitu-gitu aja? Jepang membuka peluang kerja. Caregiver, cleaning, dan konstruksi. Gaji jelas, skill naik, masa depan kebentuk. Ini bukan mimpi. Kerja ke Jepang sekarang bersama Joycare. menurut data ketenagakerjaan global, lebih dari 60% pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan dunia itu skill-based, bukan gelar-based. Caregiver, cleaning, teknisi listrik, welder, operator alat berat, mekanik, tukang bangunan spesialis. Sementara itu lulusan sarjana tiap tahun terus bertambah, tapi lowongan kerja kantoran stagnan. Akibatnya apa? Overeducated, underpaid, fresh graduate gaji UMR. Usia 25-30 tahun masih rebutan posisi entry level. Ini bukan soal malas, ini soal supply and demand yang nggak seimbang. Sekarang bandingkan, di banyak negara, tukang las bawah laut digaji $7.000 sampai dengan $15.000 per bulan. Operator crane digaji $5.000 sampai dengan $9.000 per bulan. Electrician bersertifikat lebih mahal dari manajer kantor. Kenapa? Karena skillnya nyata, resikonya tinggi, nggak semua orang mau. Di Indonesia sendiri, tukang bangunan spesialis yang rapi dan tepat waktu bisa full booking berbulan-bulan. Sementara, sarjana dengan CV 3 halaman masih kirim lamaran ke mana-mana. Masalahnya bukan gengsi, masalahnya nilai ekonomi skill. Gen Z diajari satu mitos besar, kerja tangan itu capek, kerja otak itu sukses. Padahal realitanya hari ini, kerja otak mudah digantikan AI. Kerja wacana mudah digantikan template. Kerja presentasi mudah digantikan Canva. Tapi, pasang listrik salah, rumah kebakar. Salah ngelas, jembatan ambruk. Salah bangun, gedung roboh. Skill tangan punya konsekuensi nyata, dan dunia membayar mahal untuk itu. Mari jujur, AI bisa nulis artikel, bikin desain, edit video, bahkan coding dasar. Tapi AI nggak bisa ganti pipa bocor, ngelas besi di lapangan, masang keramik rapi, benerin mesin rusak jam 2 pagi, atau menghibur lansia di saat sedang sedih. Ironinya, semakin dunia digital, kerja fisik justru makin mahal. Karena semua orang lari ke layar, nggak ada yang mau pegang alat. Ini poin penting. Blue collar hari ini bukan buruh kasar, tapi technical specialist. Skill tangan itu portable, bisa kerja di mana aja, global, dipakai di semua negara, dan anti resesi selalu dibutuhkan. Orang dengan skill las, listrik, plumbing, mesin, maupun keperawatan bisa freelance, bikin usaha, naik level jadi kontraktor, atau bahkan buka panti lansia sendiri. Ini bukan kerja harian, ini aset jangka panjang. Kerja wacana bikin kita pintar ngomong, tapi lemah eksekusi. Kerja tangan bikin kita diam, tapi hasilnya kelihatan.
Dunia hari ini kelebihan omongan, tapi kekurangan orang yang bisa beresin masalah. Dan orang yang bisa menyelesaikan masalah nyata selalu dibayar lebih mahal daripada yang cuma bisa menjelaskan teori. Jadi mungkin blue collar bukan pekerjaan masa lalu, tapi masa depan yang gak banyak orang berani ambil. Saat semua orang rebutan kursi kantor, orang yang pegang alat lagi bangun kekayaan pelan-pelan. Bukan viral, bukan estetik, tapi real. Karena hari ini kerja tangan lebih besar daripada kerja wacana, dan blue collar is the new rich. Capek kerja tapi hidup segitu-gitu aja? Jepang membuka peluang kerja. Caregiver, cleaning, dan konstruksi. Gaji jelas, skill naik, masa depan kebentuk. Ini bukan mimpi. Kerja ke Jepang sekarang bersama Joycare.